of Luxembourg. Jadi kerajaan kecil ya. Kalau orang bilang sebenarnya bukan kerajaan tapi kepangeranan istilahnya Bapak Ibu ya. Kayak inilah eh zaman dulu kan Pangeran William ya, Kate Middleton gitu ya. Grand Duchy of apa ya kan, mereka kan banyak kerajaan kecil ya. Jadi bilangnya pangeran Bapak Ibu ya, itu gelarnya. Jadi kotanya kecil, ya negaranya kecil Bapak Ibu, tapi yang saya bilang mereka orang-orang kaya di sini Bapak Ibu ya. Sultan dan Sultanawati Bapak Ibu di sini ya. Bahasanya Karena GDP-nya mereka yang paling tinggi. Mereka kalau bahasa paling banyak bahasa Prancis sama bahasa Jerman Bapak Ibu di sini. Ya, jadi ya seperti Belgia sih, Belgia juga bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman Bapak Ibu. Ya, jadi kebanyakan kalau di kota ini Bapak Ibu akan dengar kebanyakan bahasa Prancis Bapak Ibu. Ya, tapi Jerman juga ada. Karena lokasinya strategis sekali Bapak Ibu. Dari Luxembourg Airport ya, dia dalam waktu setengah jam bisa ke 3 negara. Ya karena dia lokasinya kecil kan. Dia bisa ke Jerman, dia bisa ke Perancis, dan dia bisa ke Belgia dalam waktu setengah jam Bapak Ibu. Bayangin ya. Karena dia negara kecil, ya keluar dari border semuanya langsung negara baru dan negara baru semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi dia negara kepangeranan Grand Duchy of Luxembourg. Sekarang rajanya atau pangerannya yang berkuasa namanya Pangeran atau Raja Henry, Bapak Ibu. Ya, nanti ya kita nggak bisa lihat sih istananya karena dari sisi yang berbeda. Jadi yang uniknya lagi yang saya bilang Bapak Ibu ya, kita ini ada di dataran ya, dataran tinggi Bapak Ibu ya, cuma nggak tinggi-tinggi banget ya. Kita elevasinya ini Luxembourg City kurang lebih sekitar hampir 500 meter dari permukaan laut Bapak Ibu. Ya kelihatan kayak dataran rendah ya, tapi nanti Bapak Ibu lihat kita akan lewat jembatan dan itu lembahnya yang ya dong. dalam banget Bapak Ibu. Dan itulah sebenarnya yang terkenal itu jadi benteng tuanya Bapak Ibu ya. Luxembourg ini dulu benteng pertahanan ya, kerajaan kecil kan dari zaman dulu ya. Mereka benteng pertahanannya karena dia tinggi banget. Jadi ini salah satu yang bikin dia survive ya dari perang dan lain sebagainya, dan dia juga sebenarnya sama kayak Swiss waktu perang dunia dia netral Bapak Ibu ya. Jadi oke ya, mereka nggak hancur dan lain sebagainya ya. Dilihat sebelah kanan Bapak Ibu ada tram dan lain sebagainya juga sama ya, untuk negara atau kota kecil Bapak Ibu ya. Ini juga sarana infrastruktur prasarananya semuanya sangat-sangat bagus sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti ke tengah kota kita free time ya, itu suasana high classnya, vibes-nya itu berasa Bapak Ibu ya. Kelihatan lah bahwa ini negara kaya ya, kotanya ya banyak-banyak orang-orang kaya di sini Bapak Ibu ya. Dan bahkan saya bilang di tengah kota nanti mau cari brand-brand beberapa ada Bapak Ibu. Nah kalau boleh nih Dodi pengen sekalian tanya dia mengenai yang ke Christmas Market Strasbourg Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau pergi apa enggak gitu ya. Karena kan kalau pergi sebaiknya kita kan pakai bus ya, busnya kan sama-sama, jadi ya seharusnya satu bus semua kompak pergi. Kalau ada satu atau dua keluarga yang nggak pengen pergi gitu ya, kita batalkan Bapak Ibu ya. Karena susah kalau kita drop ke hotel dulu, check in dulu, ambil koper dulu, udah buang waktu kan, nanti malah habis waktu malah bayar overtime lagi Bapak Ibu ya. Saya tanya sama Pak supir ya biar gampang, nanti kalau mau ya saya info dulu ya, itu ya sama lah, anggap seperti overtime ya. Kalau mau 5 euro per orang ya, anak-anak 12. Cuma kan masih sedikit gerimis ya, jadi ya bajunya jaketnya semua disiapkan Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau tinggal jalan satu area, kita tuh dekat situ tuh Bapak Ibu. Oke ya, saya mau tanya kalau gitu sekali lagi kita just to be fair ya, apakah ada yang tidak mau Bapak Ibu ke Christmas market? Ada ya? Oke, ya udah beberapa keluarga yang nggak mau, jadi kita batalkan Bapak Ibu ya rencana kita ke Christmas market pakai bus, maksudnya pakai bus kita batalkan. Jadi nanti kalau mau tetap saya sama Ocem sih mau pergi. Ya, jadi mungkin sampai hotel jebret udah check in, ya yang ini kan bisa makan sekitar hotel, yang mau Christmas market nanti kita order taksi, ya bisa-bisa nggak apa-apa, nanti kumpulnya di mana gitu ya. Bisa pergi sendiri Bapak Ibu. Ya, it's okay. Kita kan musyawarah untuk mufakat, apalagi di luar acara Bapak Ibu ya, ekstra gitu ya. Oke. Jadi kita di sini agak santai, saya bikin agak santai. Tapi gini Bapak Ibu ya, Luxembourg ini kan negara ke-5, ya kan? Tapi basically dia sebenarnya kotanya kota bisnis ya, dia bukan kota yang kota pariwisata Bapak Ibu. Tapi itu souvenir ada, tapi ya objek wisatanya nggak wah banget, nggak bagus gimana banget ya. Tapi kita di sini kan kita koleksi negara kan, 9 negara 11 hari ya. Jadi kita ke sini ya, makanan di pusat kota semuanya ada.
mau makanan Iran, ya Libanon, ya kemudian kalau yang Muslim ya kebab, ya Turki ada, ya Jepang ada, Italia ada, Perancis ada, kemudian Chinese ada, Thai food juga ada. Nah, jadi pilihannya banyak Bapak Ibu ya. Nanti Thailandnya sama kayak di Paris kemarin tuh, Pitaya Thai Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang mau ya, yang penting Bapak Ibu sambil standby 5 menit lagi kita akan tiba. Jaketnya dipakai dulu, jalannya ke pusat kota lurus aja. Kita akan ke namanya Place de Army, ya lapangan army, lapangan militer, namanya doang ya, tapi nggak ada tempat militer di sana ya. Itu sekarang lapangan kecil, tapi harusnya sudah jadi Christmas market kecil Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu jalan dulu biasa ya, kacamata kuda dipakai, ya kan? Kacamata kuda dipakai. Kita akan bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, kita akan bareng-bareng jalan, lurus doang, tapi jangan berhenti. Kalau Doni nggak berhenti Bapak Ibu, supaya tahu meeting pointnya dan juga arah baliknya Bapak Ibu. Ya, patokannya lurus doang gampang, tapi kita perlu jebang beberapa perempatan Bapak Ibu ya. Di pusat kota itu semua ada fast food ya, dari Burger King, McDonald, Kentucky, Pizza Hut ada Bapak Ibu. Kemudian apa, Domino's Pizza ada. Jadi komplit banget di sini gitu ya, semuanya ada Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 5 menit ya kita akan tiba. Karena ini jam makan, Bapak Ibu kumpul dulu. Yang penting juga perlu tahu apa? Toiletnya yang penting ya. Kalau makan di restoran pasti ada toilet. Tapi habis makan kan. Ya, ini kita hampir sampai. Bahkan Lafayette pun ada Bapak Ibu. Tapi Lafayette-nya Dep Store kayak di Jakarta. Ini sebelah kiri Lafayette. Ya, si supir ini jalannya agak beda sedikit, tapi it's okay. Ya, nanti dia akan belok kanan, maka saya bilangnya kayak supir salah arah, salah ngambil, tapi it's okay. Sama ya. Nanti kita tinggal nyebrang doang. Itu lebih dekat ya. Kita jalannya ke arah kiri, Bapak Ibu. Ya, ke arah kiri nanti masuk ke pusat kota. Ini semua orang ke pusat kota. Semuanya ya. Jaketnya disiapkan, Bapak Ibu. Payung di atas kan topinya deh. Oh itu ya. Ya udah tinggalin aja. Lafayette. Wow. Oke. Kita di sini sampai jam 3, Bapak Ibu ya. Jam 3, karena kita perlu 3 jam, 3 jam setengah. Kalau macet mungkin 4 jam sampai ke Strasbourg. Ya, akan buat satu toilet stall. Bapak Ibu, ini negara elit. Toko branded semua ada, tapi ya, tax refund di sini cukup kecil. Tax refundnya hanya 10%. Jadi mungkin yang mau nyari LV dan lain sebagainya, sini ada tuh pusat kotanya, ke sana yang rame. Ya, kita akan berarti seberang, kita jalan balik. Kita panggil Pak ya, on the other side.